Baik, kita lanjutkan ya di pembahasan materi kita. Ini di sesi ke-6 harusnya kemarin ya. Di note ya kalau misalnya belum tampil. Apakah sudah tampil bahannya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini pembahasan yang sebelumnya di pertemuan ke-6 tentang analisis perilaku konsumen ya. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah bagaimana nih berbicara tentang perilaku konsumen atau kita menganalisa tentang perilaku konsumen itu seperti apa. Nah, pengertian perilaku konsumen ini menurut para ahli ya yang kemarin sudah saya bahas juga. Ini adalah menurut Momen, dia mengatakan bahwa perilaku konsumen atau consumer behavior ini didefinisikan sebagai studi tentang pembelian atau buying unit ya dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, yang konsumsi dan pembuangan jasa, barang, dan pengalaman serta ide-ide. Kemudian menurut Kotler tahun 2007 mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah merupakan studi tentang cara individu, cara kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian menurut The American Marketing Association dalam studi tahun 2003 menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Nah, kemudian menurut Vetter dan Olson tahun 1999 dalam Shimamura tahun 2003 mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Lebih jauh lagi, keputusan adalah soal pilihan. Untuk lebih jelasnya, mereka menyatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan atau suatu perilaku. Sastradipora tahun 2003 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses di mana para individu menetapkan jawaban atas pertanyaan perlukah, apakah, kapankah, di manakah, bagaimanakah, dan dari siapakah membeli barang atau jasa. Nah, kemudian dari definisi tersebut terdapat 3 ide penting nih dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen bersifat dinamis. Itu berarti bahwa perilaku seorang konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Yang kedua, perilaku konsumen melibatkan interaksi antara afeksi, dalam hal ini perasaan, dan kognisi pemikiran, perilaku, dan kejadian di sekitar. Yang ketiga, perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Karena itu peran pemasaran dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan penerapan strategi pemasaran yang tepat. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ataupun suatu organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa secara ekonomis ya yang dapat dipengaruhi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama adalah faktor budaya. Budaya atau subbudaya dan kelas sosial sangat penting ya bagi perilaku pembelian. Budaya melakukan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampak identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Yang kedua adalah sosial. Bagaimana perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dalam status sosial. Yang ketiga adalah pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik dari pribadi. Yang keempat adalah psikologis, di mana psikologis adalah satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Ada 4 proses psikologi ya, yang penting itu adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori secara fundamental mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. Ini adalah konsumen, di mana konsumen ini di sini dikatakan bahwa seorang konsumen ini siapa konsumennya. Setelah siapa konsumennya, apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Ketika yang ketiga, kapan dan bagaimana mereka harus membeli. Yang keempat adalah dalam proses pembelian, siapa pencetus inisiatif yang akan membelinya. Yang kelima, siapa pemberi pengaruhnya, siapa yang paling pengaruh nih. Yang keenam, siapakah pengambil keputusan. Yang ketujuh, siapakah yang melakukan proses pembelian.
Yang ke-8, siapakah yang akan memakai produk yang dibeli itu. Nah ini ya, ini berhubungan dengan konsumen. Dalam perilaku konsumen, konsumen dapat dibedakan menjadi dua jenis ya. Ada konsumen individu, personal customer, ada konsumen organisasi, organizational konsumen. Konsumen individu, dia membeli barang atau jasa tujuannya bisa dengan dia gunakan untuk sendiri, memenuhi kebutuhan keluarganya, atau memberi hadiah ya, atau memberikan kepada orang lain. Ini adalah jasa yang diberikan oleh untuk pelaku konsumen secara individu. Kemudian, bentuk konsumen organisasi terdiri dari mana? Satu, organisasi bisnis yang berorientasi pada laba, pada keuntungan, atau tidak berorientasi pada laba, profit, dan non-profit bisnis. Yang kedua adalah lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga adalah institusi atau sarana publik ya, dalam hal ini sekolah, rumah sakit, lembaga kemasyarakatan ya, itu adalah untuk konsumen organisasi. Pengertian segmentasi pasar nih menurut para ahli. Ada menurut Swasta dan Handoko ya. Dia mengatakan apa? Segmentasi pasar sebagai kegiatan membagi-bagi pasar atau market yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Yang kedua adalah menurut Fried dan Farrell ya. Di mana segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli dan sebagai suatu proses pembagian pasar keseluruhan menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-orang yang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang serupa. Kemudian menurut Swasta dan Handoko juga, dia mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah suatu tindakan membagi pasar menjadi beberapa macam segmen-segmen pasar yang menjadikan sasaran penjualan yang akan dicapai dalam marketing mix. Padahal menurut Kotler, Bowen, dan Macken, dia mengatakan bahwa pasar terdiri dari pembeli dan pembeli berbeda-beda dalam berbagai hal yang bisa membeli dalam keinginan, sumber daya, lokasi, sikap pembeli, dan kebiasaan membeli. Segmentasi pasar adalah bagian dari pasar yang heterogen ya, ke dalam satuan-satuan pembeli yang homogen, di mana kepada setiap pembeli ya, satuan pembeli yang homogen disebut dijadikan sebagai sasaran pasar yang dicapai dengan menggunakan marketing mix sendiri. Ini syarat-syarat pengelompokan pasar nih sebagai berikut ya. Ada measurability, ada accessibility, ada substability. Adapun dimensi yang dapat dipakai nih sebagai dasar segmentasi pasar, ini ada variabel secara demografi ya, secara geografi, secara psikografi, secara variabel dari perilaku. Nah, manfaat segmentasi pasar yang pertama adalah perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Yang keempat, dapat mengarahkan dana promosi ya yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha produk promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Ini kelemahan segmentasi nih. Kalau kita segmen-segmenkan, dia ada kelemahannya. Pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi ini lebih pendek. Yang kedua adalah biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing ya yang membidik segmen serupa itu apa segmennya. Nah ini kemudian berbicara masalah pengertian kepuasan konsumen. Ini ada menurut Umar ya tahun 2005 mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen yang setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Ya, seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Kemudian menurut Philip Kotler ya dan Kevin Landkeller dikutip dalam buku manajemen pemasaran, dia mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau perasaan kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan hasil, ya kan, kinerja hasil produk pikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.
antara ekspektasi dengan kenyataan ya. Jadi itulah yang namanya adalah kepuasan. Jenis kepuasan konsumen terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kepuasan secara fungsional, yang kedua kepuasan secara psikologikal. Kalau kepuasan secara fungsional apa? Merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Misal, karena makan membuat perut kita menjadi kenyang. Ya, itu adalah fungsional. Fungsinya makan untuk kenyang, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah kepuasan psikologikal. Dia merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Misal, perasaan bangga karena mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan yang mewah. Dalam menentukan tingkat kepuasan, konsumen terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah kualitas produk. Ya kan? Harus berkualitas produk yang diinginkan. Yang kedua, kualitas baik. Yang ketiga, emosional. Bagaimana caranya kita melayani pelanggan dan sebagainya. Yang keempat adalah harga. Bagaimana harganya. Yang kelima adalah biayanya bagaimana. Metode pengukuran kepuasan konsumen, satu adalah sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer center ya, di sini memberi kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Yang kedua adalah ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan ya adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai membeli potensial ya, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk dalam hal ini perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk-produk tersebut. Kemudian ada lagi lost customer analysis. Dia apa? Perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah dipindah pemasoknya agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Umumnya, penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui VOS, ya, baik melalui via by phone maupun wawancara secara langsung. Kemudian kita berbicara masalah pengertian dari profitabilitas atau keuntungan. Apa sih profitabilitas? Dia adalah suatu kemampuan perseroan ya dalam hal ini untuk menghasilkan suatu keuntungan ya dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Kemudian ada lagi segmentasi dan profitabilitas. Nah, di sini ada tingkatan efisiensi proses produksi. Ya, semakin produksi yang efisien akan menghasilkan penghematan. Semakin berhemat, semakin rendah pula biaya produksinya. Dengan semakin rendah biaya produksinya, margin dalam hal ini keuntungan juga semakin tinggi. Yang kedua adalah fokus pada core business. Ya, terpenting ya, ini apakah Anda mengetahui apakah sebenarnya core business itu di mana Anda harus memfokuskan waktu, energi dan pikiran kita. Jika Anda melenceng pada hal-hal yang tidak penting, maka sudah dipastikan nih bahwa yang Anda lakukan itu adalah pemborosan sumber daya yang sangat berharga ya, yaitu adalah waktu yang habis yang bisa Anda gunakan di situ. Itu adalah core business. Kemudian, berdayakan orang-orang yang berdedikasi melalui kepemimpinan. Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi. Semakin tinggi tingkat penghargaan Anda pada manusia, semakin tinggi pula tingkat kemampuan akan menghasilkan organisasi. Kemudian ada lagi pertajam kecerdasan organisasi. Apakah organisasi Anda merupakan organisasi yang cerdas? Semakin cerdas organisasi Anda, semakin tinggi pula kemampuan organisasi Anda dalam menavigasi diri ya dalam hal ini ke arah masa depan yang lebih baik. Kemudian yang adalah kompensasi yang sesuai manusia yang ingin dihargai seperti apa. Jika Anda membayar lebih rendah dibandingkan kemampuan ya dan usaha yang sudah mereka berikan bagi organisasi Anda, mereka akan merasa dirugikan. Jika mereka merasa dirugikan, maka sebaliknya Anda jangan berharap mereka akan memberikan yang terbaik bagi organisasi Anda. Kemudian ini ada beberapa langkah ya dalam mengembangkan segmentasi. Yang pertama adalah mensegmen pasar. Mensegmen pasar itu apa? Berarti dia menggunakan variabel-variabel permintaan ya, seperti kebutuhan konsumen, memanfaatkan yang ingin dicari, situasi pemakaian dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mendefinisikan segmen pasar yang diidentifikasi dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat membantu perusahaan dalam hal ini memahami cara melayani kebutuhan konsumen ya dan cara berkomunikasi dengan konsumen itu seperti apa.
Kemudian ada lagi rencana perubahan. Rencana perubahan itu bagi menjadi dua macam. Ada yang pertama adalah analisis konsumen dan kebijakan sosial. Yang kedua adalah perubahan struktur pasar konsumen. Ini ada rencana dari perubahan konsumen. Analisis konsumen dan kebijakan sosial adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang ya, dalam hal ini mengalami berbagai pentahapan ya, mulai dari pentahapan analisis kebutuhan, mulai dari pencarian informasi, mulai dari evaluasi alternatif, mulai dari keputusan pembelian, sampai dengan sikap pasca mereka melakukan suatu pembelian. Kemudian ada lagi apa? Kebijakan sosial. Kebijakan sosial di sini dia punya beberapa prinsip umum ya yang dapat dibuat berdasarkan pilihan-pilihan tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dan analisis yang dilakukan. Yang kedua adalah orientasi nilai ya yang dijadikan patokan atau kinerja untuk menilai kebijakan sosial tersebut berdasarkan nilai benar atau salah. Yang ketiga adalah mempertimbangkan politik yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Kemudian ada lagi perubahan struktur pasar konsumen nih, mulai dari struktur pasar konsumen sampai dengan persaingan pasar sempurna. Ada persaingan pasar monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Ya. Ada yang pertama adalah namanya pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah pasar monopolistik ya. Kemudian yang ketiga adalah pasar oligopoli, yang keempat adalah pasar monopoli. Nah, masing-masing sifatnya berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, barang yang dijualnya sejenis, serupa semua dan mirip-mirip dalam satu tempat yang sama. Kan teman-teman bisa tuh ya melihat kadang-kadang kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall ya, semua di satu lantai itu jualan HP semua yang dijual itu adalah pasar persaingan sempurna. Dan ini diuntungkan, harganya pasti nggak akan jauh beda. Penjual bersifat mengambil harga adalah price taker. Harga yang ditentukannya pun mekanismenya pasar permintaan dan penawaran adalah demand dan supply di sini. Kemudian yang kelima, posisi tawar konsumen kuat di sini. Kemudian yang keenam, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kenapa? Karena harganya itu bersaing. Sehingga keuntungan yang ditawarkan pun harganya tidak terlalu mahal. Makanya beruntung kalau kita masuk ke dalam pasar persaingan sempurna untuk konsumen. Yang ketujuh adalah sensitif terhadap perubahan harga. Yang ke-8 adalah mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Ini adalah dari pasar persaingan sempurna. Kemudian, bagaimana sifat-sifat pasar monopolistik? Nah, sifat-sifatnya yang pertama adalah untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Nah, ini adalah untuk pasar monopolistik. Kemudian yang kedua adalah mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga adalah brand yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda. Yang keempat adalah produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan untuk merubah harga. Yang kelima adalah relatif mudah keluar masuk pasar di situ. Kemudian ada lagi sifat-sifat pasar oligopoli. Sifat-sifat pasar oligopoli yang pertama adalah harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua adalah pembedaan produk yang unggul adalah kunci sukses nih dalam pasar oligopoli. Yang ketiga adalah sulit masuk pasar karena butuh yang namanya sumber daya pasar yang besar di situ. Kemudian yang keempat di situ perubahan harga akan diikuti oleh yang namanya perubahan dari suatu perusahaan. Kemudian ada lagi sifatnya di sini berhubungan dengan sifat pasar yang namanya sifat pasar monopoli. Sifat pasar monopoli adalah satu, harga terdapat satu penjual atau hanya satu produsen aja. Jadi dikuasai oleh dia doang. Kemudian yang kedua adalah harga dan jumlah dalam hal ini kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli itu. Jadi cuma dia yang penghasilnya satu-satu. Kemudian ada lagi proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Ini menurut Kotler dan Keller ya tahun 2007, di mana dia menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dia merupakan proses psikologis dasar ya yang memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Tipe-tipe proses pengambilan keputusan yang pertama di situ adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur yang keputusannya berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua adalah keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Di mana keputusan ini sebagian dapat diprogramkan, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur.
Ya, keputusan ini yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Kemudian ada lagi model proses pengambilan keputusan. Ya, yang pertama ada namanya model perilaku konsumen. Kita berbicara masalah model ekonomi ya, yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik ya, di mana keputusan orang itu bersifat rasional. Kemudian ada lagi model manusia administrasi, dikemukakan oleh Herbert A. Simon, di mana dia mengatakan lebih prinsipnya orang tidak menginginkan memaksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Yang selanjutnya ada lagi model manusia mobisentrik. Ini dibukakan oleh Jennings, di mana perubahan merupakan nilai trauma ya, sehingga yang paling di sini harus selalu adalah bergerak bebas dalam hal pengambilan keputusan. Ini biasanya ada ini ya, ada suatu perang dalam dirinya untuk dia punya trauma sendiri. Antara dia membeli dengan produk A, dia sudah kecewa, lama-lama dia akan berpindah masuk ke dalam produk dengan merek yang lain. Kemudian ada lagi model manusia organisasi. Ini dikemukakan oleh W.F. White ya. Model ini lebih mengedepankan sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada lagi model pengusaha baru. Ini dikemukakan oleh White Mills ya, menekankan pasca sifat kompetitif. Nah, ada lagi model sosial dikemukakan oleh Fred Felden ya. Di sini di mana menurutnya orang sering tidak rasional dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah model preskriptif dan deskriptif. Di mana model preskriptif ini adalah pemberian resep perbaikan. Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Kemudian ada lagi model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Nah, model preskriptif berdasarkan pada proses yang ideal, sedangkan model deskriptif berdasarkan pada realitas observasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah apa aja nih? Yang pertama ada alternatif dibedakan dengan cara yang relevan, misalnya pembelian rumah ya. Kemudian alternatif pemeliharaan ya, pemilihan lingkungan rumahnya yang gimana Pak, yang bersih, yang tidak banjir, dekat dengan kota dan mudah transportasi ya. Bahan bakunya bagaimana, harganya gimana, cicilnya rendah Pak, dan bisa dibayar lebih lama gitu. Itu adalah alternatif yang dibedakan dengan cara yang relevan. Kemudian yang kedua ada lagi tersedia waktu yang memadai untuk pertimbangan mendalam untuk membeli produk ya. Yang ketiga, terdapat tingkat keterlibatan atau relevansi pribadi yang tinggi yang menyertai pembelian. Terdapat 5 faktor internal ya yang relevan dalam pembuatan proses keputusan pembelian. Yang pertama adalah motivasi. Suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai yang namanya tujuan tertentu. Yang kedua adalah perception, hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan sikap atau attitude formation. Penilaian yang ada dalam seseorang, dia mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu hal. Kemudian yang keempat adalah integration, kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran atau kita kenal dengan nama yang namanya learning. Proses belajar yang dilakukan oleh seseorang membeli produk tersebut dengan melihat apakah produk tersebut memiliki kegunaan yang akan dijadikan sebagai alternatif dalam pembelian tersebut. Berbicara pembelian, kita berbicara tentang bagaimana seseorang melakukan proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapannya. Kegiatan tersebut terkadang disebut pengadaan barang. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah memperoleh bahan dengan biaya serendah mungkin yang konsisten dengan kualitas dan jasa yang dipersyaratkan. Ada 7 struktur keputusan pembeli yang mempengaruhi keputusan konsumen nih. Yang pertama adalah keputusan tentang jenis produknya apa. Ya kan? Konsumen dapat memutuskan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli produk X dengan tujuan lain selain melakukan pembelian. Yang kedua adalah keputusan tentang jenis produk. Konsumen memutuskan untuk membeli produk X dengan bentuk tertentu, baik itu ukurannya, baik itu mutu, baik itu corak, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah keputusan tentang merek. Konsumen memutuskan merek yang akan diambil. Perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek di situ. Kemudian yang keempat apa? Keputusan tentang penjualan. Keputusan memutuskan di mana akan membeli. Dalam hal ini toko serba ada, elektronik, toko khusus, dan lain-lainnya. Perusahaan termasuk pedagang besar ya, pengecer, ini harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. Kemudian yang kelima adalah keputusan tentang jumlah produk. Konsumen memutuskan jumlah produk yang akan dibelinya bagaimana. Yang keenam adalah keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen ini juga harus memutuskan kapan harus membeli dengan menggunakan kapan uangnya atau kesempatan yang tersedia dia untuk bisa membeli. Yang ketujuh adalah keputusan tentang cara pembayaran, di mana konsumen memutuskan mode pembelajaran yang disukainya bagaimana. Perusahaan harus mengetahui hal ini yang akan dipengaruhi dalam penawaran pembayaran, baik itu diskon secara tunai atau mungkin kemudian kredit ya, bunga rendah dan lain sebagainya. Bagaimana sekarang kita mendiagnosa nih perilaku konsumen? Perilaku konsumen dapat kita diagnosa dengan menggunakan berbagai macam yang ada. Pemahaman akan perilaku konsumen ini dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan dan saat tepat perusahaan itu memberikan diskon yang menarik membeli, ya kan? Si pembeli itu gimana dia untuk menarik agar dia bisa membeli. Yang kedua adalah bagaimana perilaku konsumen dalam ini dapat membantu pembuat keputusan, membuat kebijakan publik di sini. Yang ketiga adalah pemasaran sosial atau social marketing, yaitu penyebaran ide di antara konsumen. Terdapat 3 pendekatan utama nih dalam meneliti perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan pertama dengan menggunakan pendekatan interventif. Apa ini? Pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumsi yang mendasarinya. Yang kedua adalah pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, behavioral, serta dari ilmu sosiologi. Yang ketiga adalah pendekatan science marketing yang didasari pada teori, pada metode dari ilmu ekonomi dan statistika di situ. Itu ya yang bisa saya sampaikan dalam analisis perilaku konsumen. Sampai sini, silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Sebelum saya tutup, setelah saya tutup, nanti kita baru absen dengan menggunakan adlink-nya. Saya stop record dulu ya. Terima kasih.